Selamat sore kawan-kawan Bokaraja. Kali ini kita akan tempuh jalan menuju ke Asrama J Pertuntungan dengan jarak 21 km 1 jam 3 menit. Jam di sini menunjukkan pukul 5 sore ya kawan. Kita lihat apakah bisa kita tembus kemacetan sore hari ini, karena ketepatan hari ini adalah hari jam pulang kerja dan jam pulang anak sekolah biasanya. Dari maps jalanan cukup padat, tapi kita coba ikuti sesuai dengan maps aja tanpa ambil jalan lain. Kita mau tes apakah jarak tempuhnya itu sesuai dengan yang diterterakan oleh aplikasi maps tersebut. Jangan lupa kawan-kawan semua dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, karena kita tetap akan terus buat video-video menarik lainnya. Namun kita perlu dukungan semangat dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Perjalanannya sampai saat ini masih sedikit lancar ya, tidak ada kemacetan. Namun di persimpangan sana kalau lurus katanya lebih lambat 12 menit. Jadi kita ikuti maps, kita dari Jalan Tamrin. Sebelumnya kita ikuti terus atau patuhi peraturan lalu lintas ya kawan. Jangan sampai kita langgar demi keselamatan. Kalau saya tidak salah di persimpangan ini, kalau belok kiri silahkan jalan terus. Kalau di persimpangan ini, oke. Kita memasuki kawasan Jalan Tamrin, Medan. Sudah cukup padat ya. Di depan banyak kelihatan mobil dan bus. Karena ini memang jam sibuk, jam pulang kerja pegawai karyawan lainnya. Ini persimpangan Simpang Sekra Tamrin. Ups. Semoga perjalanan kita hari ini menyenangkan dan tidak ada kendala di jalan. Dan semoga tidak hujan, karena kita lagi tidak pengen kena hujan, karena kemarin malam kita sudah kena hujan. Dari titik kita tadi berangkat itu tepatnya ke lokasi 21 kilo dengan kecepatan 37-38 km per jam. Karena memang tidak bisa kita tambah kecepatan karena jalannya cukup padat. Terlihat di depan ya, jalan cukup padat. Banyak dipenuhi oleh kendaraan roda 4, mobil maupun sepeda motor, baik pribadi, bus maupun angkutan kota Medan. Nah, ini lampu merah di depan. Simpang ini harus berhati-hati, sering terjadi kecelakaan. Makanya kita patuhi selalu peraturan lalu lintas. Oke, sudah hijau, kita jalan lagi. Kita ikuti sesuai dengan peta. Aku peta, kamu peta. Ini kita diarahkan lewat dari Jalan Kalianda ya guys. Jalan Kalianda Asia Mega, Jalan Asia Tamrin. Karena kita diarahkan lewat dari Jalan Pandu. Ups.
Kita masuk dari kanan. Ini dia jalan Kalianda. Di sini cukup sepi ya. Tidak terlalu padat. Oke, kita memasuki jalan Asia. Harus berhati-hati, perhatikan sebelah kiri karena ini jalan satu arah. Oke, aman, kita masuk. Namun sebelumnya diingatkan kembali ya kawan-kawan, kalau kita perjalanan kendaraan mau kita roda 2 maupun roda 4, kita utamakan bahwa selalu surat-surat kelengkapan kita seperti surat izin mengemudi maupun STNK kendaraan kita, agar tidak ada kendala di jalan saat kita ketemu dengan pihak petugas yang berwenang. Dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Ingat ya, patuhi peraturan ditegakkan, dibuat untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman. Tertib lalu lintas, tanda Anda adalah orang yang cerdas di jalanan. Up. Ini pickup mau kemana ya? Kok dipepet kiri kita nih? Tidak ada lampu sen, pepet kiri, bahaya sekali. Aduh, kita sudah kena lampu merah kawan-kawan di depan. Karena lihat sendiri, sangat padat jalannya sekarang di Jalan Pandu, Medan. Ini salah satu area terpadat di kota Medan. Apalagi jam segini, bisa lihat itu padat-padat banget tuh. Kendaraan pada macet, pada numplok semua di sini. Oke, lampunya sudah hijau, kita jalan. Mengarungi jalan kota Medan di sore hari yang padat kendaraan. Ini sebenarnya bisa saja tidak padat ini kawan, kalau apa itu udah Pak di atas itu namanya MRT apa LRT itu? LRT ya, MRT apa di LRT itu? Nah, itulah LRT. Kalau sudah aktif penuh kayaknya nggak apa lagi itu macet, karena ini ada lintasan rel kereta api. Karena yang di atas tuh hanya berlaku untuk kereta ke bandara, belum bisa dilewati kereta domestik biasa, hanya untuk bandara doang. Ini bakal lebih macet kalau kereta lewat ini kawan, karena kalau kereta lewat, waduh, kereta api lewat ya lebih padat lagi. Ini aja udah padat, apalagi ada kereta apinya ya kan? Ya nggak? Jalanan yang padat, hampir memasuki simpang Pemuda Katamso. Kita di akhir jalan juga, jalan apa namanya? Jalan Pandu. Ya, posisi hijau. Semoga kita tidak kena merah. Ayo. Jangan merah. Oke, mantap. Kita diarahkan dari Letjen Suprapto sampai dengan Jalan Sudirman. Oke.
Kita ikuti sesuai dengan maps. Ya, ini jalanan kota Medan cukup banyak lubang ya. Dan kita harus berhati-hati. Tidak perlu ngebut, yang penting sampai dengan selamat di tujuan. Oh ya, sekedar info ini kawan-kawan Bukaraja semua. Jadi berdasarkan berita yang kita baca dan informasi yang kita terima itu hampir di setiap lampu merah sekarang kan ada CCTV tuh yang ada flashnya itu. Jadi memang di Medan diberlakukan yang namanya sistem tilang kamera elektronik ya, tilang elektronik. Jadi teman-teman atau kawan-kawan semua yang berkendara hati-hati melewati kamera tersebut, karena kalau kita melanggar ketangkap kamera itu bakal kena denda. Dan berdasarkan berita banyak katanya yang sudah kena denda. Sebenarnya sih tujuannya bukan takut kena dendanya, tapi ya untuk kita lebih sadar pentingnya kita tertib berlalu lintas demi keselamatan masing-masing, demi keselamatan bersama. Oke, kita berikan jalan mobil putih ini. Ya, semoga tidak kena lampu merah. Oke, lancar jaya, kita jalan terus. Ini kita memasuki Jalan Sudirman. Ini dia Jalan Sudirman ya. Sudah mulai cukup padat ya, banyak bangunan yang sedang dibangun. Jalannya sebelah kiri rata, sebelah kanan masih yang lama ya. Ya, semoga jalan-jalan di Kota Medan tidak ada lagi yang berlubang ke depannya. Itu harapan kita para bikers, para riders. Kita disuruh sesuai dengan instruksi maps lurus terus mengarah ke Jalan Juanda, lalu kita masuk ke Jalan Dr. Cipto. Semoga tidak kena lampu merah lagi. Ya, itu ada flash di atas. Itu hati-hati ya, selalu pergunakan dengan lengkap. Sepeda motornya khususnya itu spionnya lengkap, lampu jangan lupa dihidupkan, dan atribut lainnya seperti helm juga selalu digunakan dengan baik. Ya, di depan kita diarahkan untuk berbelok ke kiri memasuki Jalan Juanda. Oke. Kalau Jalan Juanda kita bisa belok langsung jalan terus tanpa harus mengikuti lampu merah. Ya, kelihatan ada bapak petugas yang sedang berjaga-jaga karena cukup padat jalanan hari ini. Ya, kita berbelok ke kanan masuk Jalan Dr. Cipto. Oke, mantap. Sampai saat ini belum ada yang buat kita sampai terjebak kemacetan ya. Tadi karena numpuk aja kendaraan dan bisa kita lewati pelan-pelan. Ini dia kawasan Jalan Dr. Cipto. Dan kita diarahkan nanti berbelok ke kanan memasuki Jalan Mongon Sidi. Namun kita lihat cukup padat ya di Jalan Jamin Ginting. Sesuai dengan maps ini cukup padat, tapi kita ikutin aja karena kita pengen tahu apakah sesuai dengan prediksi yang di maps tadi. Kita sampai di lokasi sesuai dengan jamnya, 1 jam 7 menit. Tadi kita berangkat pukul 5 lewat 7 atau 8 menit ya.
Berarti berdasarkan logika matematikanya seharusnya kita sampai jam 6 lewat 7 atau 8 menit. Karena 15 menit ya. Karena 1 jam 7 menit berdasarkan jarak tempuh yang ada di Maps. Sangat membantu sekarang ada kehadiran Maps ya. Karena kita bisa mengetahui lokasi-lokasi ataupun jalan-jalan yang mungkin kita tidak hafal. Jadi kita bisa prediksi kita sampai jam berapa. Aduh, kita kena lampu merah ini guys. Oke, kita tunggu lampunya hijau baru kita jalan. Ya sudah hijau kawan, kita jalan. Hati-hati, kita perlu perhatikan sekitar sebelum berjalan dengan baik. Oke. Nah, di video sebelumnya mungkin kita perlihatkan ada beberapa jalan pintas, tapi ini kali ini karena kita untuk untuk ngetes keakuratan Maps apakah sesuai dengan yang kita jalani saat ini. Dengan posisi saat ini pukul 5.30, hampir setengah 6 sore. Sudah hampir setengah jam kita laluin ya. Dan kita masih ada jarak 15 km lagi untuk kita laluin. Kita memasuki jalan Jamin Ginting. Simpang Mongonsi di Patimura Jamin Ginting. Kita berbelok ke kiri. Cukup padat kali ini. Hanya bisa dilalui dengan jarak tempuh 4 kilo sampai 7 km per jam. Terlihat banyak petugas yang standby ya, karena memang cukup padat. Sore hari ini cukup padat perjalanan. Oke. Nah, di depan ada lihat tuh nggak pengendara yang tidak menggunakan helm. Waduh, cukup kasihan ya sebenarnya. Karena gimana ya, mengubah mindset masyarakat kita khususnya Kota Medan. Jangan karena peraturan, tapi karena kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Karena itu helm bukan karena untuk takut polisi. Di depan lagi kita lihat tuh, tidak menggunakan helm. Terlihat ada ambulans mau lewat, kita kasih jalan ya. Oke, kita beri jalan ambulans lewat. Karena memang prioritas mereka lebih utama. Mungkin mereka sedang membawa pasien yang sedang gawat darurat menuju rumah sakit. Jangan pernah dihalangi ya ambulans ya, jangan pernah dihalangi. Masih banyak ya warga Kota Medan khususnya berkendara tidak menggunakan helm. Itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan dan itu tidak patut untuk dicontoh ya kawan. Karena kepala itu sangat perlu dilindungi. Jikalau terjadi benturan, waduh, kerugian sendiri yang datang. Kita tidak
merekomendasikan kawan-kawan semua berkendara tidak menggunakan atribut yang lengkap ya, khususnya helm. Karena kepala itu sangat penting untuk dilindungi. Bukan cuma pacar aja perlu dilindungi kawan, kepala sendiri pun perlu dilindungi. Dan ingat, bukan untuk takut taat peraturan, tapi untuk keselamatan. Semoga kedepannya masyarakat kita menjadi masyarakat yang sadar akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Ya, ini kita memasuki kawasan masih Jalan Jamin Ginting, khususnya namanya Pajak Sore ya. Pajak Sore, mendekati Pajak Sore. Setelah Pajak Sore kita akan lewatin Pajak Usu. Pajak Usu itu tempat tempat jualan segala macam benda. Ada baju, pakaian, makanan. Biasa tempat nongkrong anak mahasiswa sih. Pajak Usu. Waduh, masih ada juga pengendara yang melawan arus, guys. Waduh, bahaya bener ini. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nah, ini dia. Kita memasuki kawasan Pajak Usu. Di sebelah kanan kita nanti kita lewati ya, guys. Ini salah satu jalur yang cukup padat juga. Cukup padat. Mungkin bisa lihat di layar kawan-kawan semua, sebelah kanan inilah Pajak Usu. Banyak tempat wahana penjual beli segala macam benda ada di sini, guys. Mau dari buku, pakaian, dan makan segala macam ada di situ. Dan harganya cocok dengan kantong mahasiswa. Cocok lah. Kalau di maps cukup lancar, jalannya biru, berarti lancar. Seharusnya ini lancar ya kawan. Coba kita ikuti. Cukup hati-hati. Nah, ini sekedar info masukan untuk kawan semua. Untuk melewati rute jalur ini, khususnya mendekati tikungan itu, usahakan ambil jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kiri, karena sebelah kanan tuh jalannya pada berlubang semua itu. Ambil jalur sebelah kiri, khusus pengendara sepeda motor lah. Karena jalur sebelah kanan itu banyak jalan yang berlubang. Waduh, masih ada lagi yang lawan arah ini, guys.
Coba kita tambah kecepatannya, apakah sudah bisa? Nah ini dia di depan agak terlihat ramai ya, tapi di map sih lancar. Seharusnya lancar juga. Cukup padat di depan, tapi di maps masih terlihat lancar. Nah ini padat ini kawan, namun masih bisa dilewatin. Nah ini telat nih mapsnya nih, baru dibuat merah. Tadi biru, lancar jaya. Sekarang merah di depan. Karena memang cukup padat, karena jalannya ini sangat sempit kawan. Ini di depan Citra Garden Carrefour Jamin Ginting. Ini jalannya sangat sempit, terlalu sempit, dan sering dilewati dua mobil yang besar-besar ya, sehingga menyebabkan kemacetan, sumbat. Ya semoga bisa diperlebar lagi jalan ini. Ya, kita sudah berhasil melewati jalan tersebut. Ups, hati-hati, ada bapak-bapak yang menyeberang. Oke, lanjut lagi. Terlihat awan semakin gelap ya. Semoga nggak hujan ya sampai lokasi. Semoga kita tidak kena hujan sampai lokasi, karena beberapa hari ini curah hujan di kota Medan cukup tinggi. Hampir setiap malam hujan. Iya. Ini di maps biru tapi jalan padat. Ini mungkin ada yang U-turn ataupun yang berbelok ini ya, di bukan persimpangan ya, persimpangan juga sih. Ya, hati-hati kita. Pelan-pelan saja, yang penting kita sampai di tujuan. Aduh, ini pada nggak sabaran semua nih. Ya, sorong terus. Inilah Medan, hampir kejadian kan? Inilah kota Medan, pada nggak sabaran semua. Nah, oke, sorong terus. Iya, kita jalan. Bagi kawan-kawan yang merasa mahir mengendarai sesuatu di daerah Anda, coba main deh ke kota Medan. Nah, di Medan itu ekstrim sekali, pengendaranya sangat ekstrim. Karena belum tentu Anda mahir di kota Anda bisa mengendarai kendaraan Anda dengan nyaman di kota Medan. Baik itu sepeda motor atau kereta di sini istilahnya, maupun mobil. Kita memasuki flyover Jamin Ginting Simpang Pos. Semoga kita nggak kena lampu. Oke, go, jangan sampai merah. Oke, mantap. Tidak kena lampu merah. Nah, ini jalan hampir 8 kilo, 9 kilo. Itu bakalan kita lewati, tetap namanya Jamin Ginting, Jalan Jamin Ginting. Kita
Kita punya jarak 11 kilo lagi, baru hampir setengah ya. Setengah perjalanan kita lewatin. Dan menghabiskan waktu kurang lebih berapa menit ini ya? Hampir 35 menit. Baru setengah perjalanan. Selama 8 km ke depan jalannya tidak akan ganti, tetap namanya Jalan Jamin Ginting. Karena Jalan Jamin Ginting ini panjang kawan, sampai Tanah Karo, sampai Kabanjahe Jamin Ginting. Mungkin ini salah satu nama jalan terpanjang di kota Medan, di daerah Sumatera mungkin ya, mungkin saja. Banyak kita jumpai pengendara yang lawan arus. Memang lalu lintas di kota Medan cukup luar biasa pengendaranya. Semoga kedepannya kita harapkan mereka dapat lebih tertib ya. Kita dapat lebih tertib dalam berkendara. Nah, ini Jalan Jamin Ginting termasuk banyak pilihan apa di sini? Penginapan, hotel. Bagi kawan-kawan yang ingin beristirahat, yang pengen mendapatkan harga yang murah, mainlah ke Jamin Ginting Padang Bulan. Tepatnya mendekati daerah Simpang Simalingkar. Banyak hotel. Kiri kanan banyak hotel. Harganya variatif ya. Ada yang 50 sampai 200-an, tergantung kualitas kamarnya, dari ekonomi sampai dengan VIP room pun ada. Ini salah satu tips juga buat kawan-kawan di kota Medan. Jikalau Anda berkendara, di depan Anda ada angkot, usahakan untuk atur jarak dan jangan pernah mendahului dari sebelah kiri ya. Karena angkot kota Medan hanya dia yang tahu kapan dia belok kiri, ngambil jalan kiri. Karena sering mereka ke kiri menurunkan penumpang, mengangkat penumpang. Usahakan untuk atur jarak dengan angkot kalau Anda tidak mau diserempet. Kita mendekati Simpang Simalingkar. Nah, di sini yang unik kawan. Ini salah satu simpang lampu merah yang mirip sedikit warganya yang tertib lantas. Seolah-olah nggak ada gunanya lampu. Coba kita perhatikan deh. Posisi hijau ya, berarti jalur kita jalan terus. Nah, bisa lihat tuh, sebelah kiri terlalu maju. Nah, itu lawan arah lagi. Aduh, gawat lah kalau di sini memang. Kenapa sih kita nggak mau sabaran gitu? Memang kita lagi lomba. Kalau mau lomba ikuti ajang
balap lah, seperti road race, MotoGP. Jangan di jalan. Kalau nggak mau telat, usahakan datang lebih dulu. Apa sih susahnya? Nggak perlu gitulah. Kalau kita berhenti di lampu merah ya berhenti aja. Di belakang garis kan ada itu himbauannya, di belakang garis. Ntar kalau udah ketabrakan ribut. Tertib aja deh demi keselamatan masing-masing. Ya kondisi jalan sudah mulai agak sedikit sepi ya. Ini kecepatan kita tambah. Waktu menunjukkan pukul 5.51. Nanti seharusnya kita paling lama sekitar 18 menit kita sudah sampai di lokasi. Ini coba kita tambah kecepatan ya. Kita coba tambah kecepatan. Ini kita nggak mau ngebut. Masih kecepatan normal 60 km, masih normal ya. Gak apa-apa, biar aja. Hah? Tepat ini ya? Gak apa-apa, biar aja. Sudah mulai gerimis ya. Sudah mulai gerimis. Nah ini lampu merah ini kalau untuk lurus jalan terus ya kawan. Sebenarnya kurang ada keterangan nih. Seharusnya petunjuknya hijau lurus. Ke kanan yang tidak boleh. Sudah mulai jatuh hujan ya, gerimis. Semoga kita tidak kena hujan ya, karena di sana ada cukup gelap sih. Saya akan coba tambah kecepatan dengan tetap waspada, hati-hati ya. Sudah mulai deras. Ups, hampir kejadian. Sudah mulai deras. Oke. Kita lanjut. Sempat terjeda ya. Cukup ger. Hujan kawan, hujan. Ini yang kita takutkan tadi, hujan. Ya, kita memasuki kawasan Lauci. Ini simpang Adam Malik ya, rumah sakit Adam Malik. Ini bakal banyak kita temui truk-truk besar. Hati-hati berkendara di area jalan ini. Nah, banyak truk-truk besar. Ini Ford Fortuner depan mau kemana? Mau belok kiri kah? Iya, dia mau belok kiri. Oke, kita lanjut. Jalan terus. Kondisi hujan, jalan cukup licin. Kita akan berhati-hati. Semoga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Hati-hati berkendara di sini karena jalan di sini banyak dilewati oleh mobil-mobil besar, mobil truk, tronton, di tangki banyak lewat dari sini karena ini adalah salah satu jalan menuju kota Brastagi ataupun kota lainnya seperti Surukalang, Aceh pun boleh, Dolo Sanggul bisa dari sini. Salah satu kota perbatasan daerah perkotaan. Oke.
sampai kalian semua itu. Kalau kalian nggak subscribe juga udah kelewatan kalian ini. Nggak bantu juga kita yang enaknya dan aduh, truknya di tengah-tengah. Oh, karena ada mobil sebelah kiri ternyata. Nah, lihat truk tuh. Oke, gas terus. Sebelah kanan sudah banjir. Ini truknya mau kemana sih nih? Kita lewati genangan air banjir. Berarti dari tadi nih hujannya nih. Pun jadi kabut. Perlu wiper juga ganti visor nih. Nggak jelas. Kabut. Kena hujan. Ya banjir. Oke. Banjir. Ya hati-hati, banyak truk-truk besar. Kita melewati banjir ini kawan. Banjir. Di depan ada truk, hati-hati. Nah, ini jalur kuning, berarti tidak boleh dilewati garis tersebut. Jalur garis kuning. Sudah mulai dingin ya suhu udaranya. Waktu menunjukkan pukul berapa nih? Pukul 6. Satu jam lagi. 6:02. Sorry. Beberapa ratus meter lagi kita sampai ke simpang Tuntungan. Kita ambil jalur sebelah kanan karena lokasi tujuan kita sudah mulai dekat. Kurang lebih sekitaran 3 kiloan lagi lah dari sini. 3 kilometer. Hati-hati. Kita coba lihat titik dulu sebelah kanan. Oke, aman, kita gas. Oke, kita gas. Karena kita mau jalur sebelah kanan kita ambil karena kita mau berbelok ke kanan memasuki jalan Tuntungan. Banyak bus, banyak truk yang turun gunung, yang mau naik gunung. Ya, kita berbelok ke kanan memasuki jalan besar Tuntungan. Ayo please kasih jalan, kasih jalan.
gereja kami. Kita ketemu kawan di jalan guys. Mungkin dia nggak bisa lihat karena saya pakai masker, pakai helm. Mana mungkin dia lihat ya, mana mungkin dia kenal ya. Kita memasuki jalan besar Tunjungan. Hujan lagi, gerimis lagi, hujan lagi. Ya, suhu di sini cukup dingin. Mungkin karena sedikit dekat dengan pegunungan ya. Adem di sini, cukup adem. Nah, banyak tanaman. Ya, kita masuk di jembatan. Ini jembatan apa namanya ini? Jembatan Tuntungan. Tapi air surut ya. Nggak naik ya, nggak pala ini besar. Wow. Oh. Sepertinya prediksi map cukup tepat lah. Karena ini sudah jam 6 lewat 6 menit. Sore 18.06. Oke, kita gaspol. Udah dekati. Ya, hujannya menusuk di dada. Cukup dingin. Tapi memang tidak terlalu deras kali ini, tapi cukup dingin. Menusuk kolbu. Menghalang hujan. Iya kan? Oh, banyak kali berapanya mobilnya. Kelihatan dia ini perlu pakai wiper berarti ini kita wiper. Mau mobil ya? Sudah banyak rumah-rumah dikontrakin sini. Oke, kita sudah sampai ke lokasi. Oke, ini dia kawan-kawan sekalian.